Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Gizi, ngobrol pintar seputar gizi. Bersama saya Revalida Septiani yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan tentunya saya gak sendirian teman-teman, saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya menginspirasi bagi kita semua, khususnya kalian yang ingin terjun di dunia bisnis teman-teman. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo teman-teman. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Oke, salam sehat selalu tuh teman-teman. Boleh kenalin dulu nih nama kakaknya itu namanya siapa nih? Ke teman-teman podcast yang lagi nonton sekarang ini. Hai teman-teman, nama saya Citra Anessa. Saya sudah 8 tahun sebagai praktisi produk healthy food style gitu yang bisa disebut dengan brand Jusika yang sudah berjalan selama alhamdulillah 8 tahun dan Udah lama sekali. sustain sampai sekarang untuk melayani konsumen kami, melayani dalam proses pola hidup sehat nih, seperti itu. Oke, wah hebat banget nih kakaknya. Oke nih teman-teman semuanya, Kak Citra ini merupakan seorang owner dari perusahaan catering Jusika ya Teh. Iya. Kalau boleh tahu nih perasaan Teteh diundang di podcast kita ini nih, bagaimana sih perasaannya nih Teh? Wah, sangat senang ya, sangat bahagia karena bisa berbagi, bisa sharing pengalaman seputar 8 tahun jadi praktisi catering sehat seperti itu. Senang sekali. Aku juga senang sekali bisa dapat tamu undangan yang spesial juga. Karena nih Teh, podcast kali ini juga merupakan podcast yang sangat spesial nih Teh. Mau tahu gak kenapa? Karena episode kali ini juga merupakan podcast episode pertama kita. Dan kebetulan nih Kak Citra juga berarti merupakan bintang tamu pertama kita juga. Wow, special edition teman-teman. Dan teman-teman podcast kalian, di podcast kali ini itu kita akan membahas mengenai branding produk sehat di era media sosial. Karena nih Kak Citra, buat branding produk sehat itu gak hanya mengandalkan dari segi manfaatnya saja teman-teman, tapi juga harus punya branding yang kuat agar lebih banyak dikenal oleh orang lain begitu. Dan kebetulan sekali nih Kak Citra itu merupakan seorang owner dari perusahaan catering sehat. Oke, dari tadi tuh nama perusahaannya itu catering apa nih Kak? Jusika Jusika. Sius, tapi lebih dipanggil lebih mudah Jusika aja. Oke, kalau boleh tahu nih, tolong dong ceritain nih Kak ke teman-teman podcast bagaimana sih awal mula gitu berdirinya perusahaan catering sehat Jusika ini gitu. Oke, jadi awal mulanya itu Jusika itu dari aku tuh mulainya tuh dari berjualan minuman buah gitu, kayak gitu, jus buah, smoothies dan overnight oats, banyaklah produknya. Itu mulainya ada toko offline-nya, tapi setelah 1 tahun berjalan aku tuh merasa ingin ada satu hal yang berbeda gitu. Karena kebetulan search di kota Tasik waktu itu memang sudah ada catering sehat itu teman-teman, sudah ada, dan tapi belum banyak dan belum ada yang istilahnya yang melekat gitu. Jadi belum ada yang secara edukasi mungkin ya, secara edukasi dan mengajak teman-teman di kota Tasik itu belum secara luas gitu untuk mengajak pola hidup yang lebih sehat gitu. Kebetulan waktu itu aku disarankan saudaraku, beberapa teman untuk membuka catering sehat secara tidak sengaja. Tapi sebenarnya ada behind story dari catering sehat ini, behind story yang merupakan pengalaman personal dari keluarga saya gitu. Behind story-nya adalah saya dulu menjadi caregiver orang tua saya, yang orang tua saya itu notabene-nya adalah seorang wanita sibuk. Jadi istilahnya dia itu seorang pekerja gitu, wanita pekerja yang sehari-hari dari secara kesehariannya itu beliau itu ya, almarhum ibu saya itu sangat tidak memperhatikan asupan nutrisi yang dikonsumsi setiap hari gitu. Sedangkan kalau untuk saya dan adik saya gitu, ke anak-anaknya, ibu tuh selalu
cerewet istilahnya, selalu ngomel kalau kita tuh harus minum susu pagi gitu, minum telur, pokoknya lengkap gitu, gizi nutrisi lengkap setiap pagi. Tapi ternyata beliau sendiri yang kesibukannya lumayan padat sebagai wanita karir gitu, beliau tidak memperhatikan asupan nutrisi yang seimbang gitu, asupan nutrisi yang baik gitu. Sementara kegiatan beliau kan sangat full gitu teman-teman, sebagai wanita karir gitu, sangat membutuhkan asupan nutrisi yang lebih gitu, yang lebih dari wanita-wanita biasa gitu kayak gitu. Dan pada waktu itu di 2008 kalau nggak salah ya, waktu saya 3 SMA, dan akhirnya pada momen itu ibu saya mengalami penyakit yang cukup serius gitu, kanker nasofaring stadium 4 gitu, dan itu lumayan terpukul lah semua keluarga gitu, karena tidak percaya kalau ibu saya terkena penyakit seperti itu. Akhirnya 2 tahun saya, adik saya dan ayah saya menjadi caregiver gitu untuk orang tua saya sendiri, untuk ibu saya gitu. Dan dari sana saya tuh bukan yang kayak diem gitu bukan yang kayak diem, saya merasa resah gitu, ada keresahan tersendiri, kenapa ini bisa menimpa ibu saya gitu. Saya melihat pola hidup sehat, pola makan ibu saya, habits ibu saya gitu. Dari sana saya mulai hidup sehat gitu, mulai hidup sehat sendiri ya, secara sendiri gitu. Dan berjalan seiringnya waktu, saya menyelesaikan kuliah saya, menyelesaikan studi saya gitu. Akhirnya saya dengan berbagai banyak kesempatan gitu, masuk ke berbagai organisasi yang memang organisasi tersebut itu menunjang pola-pola hidup sehat gitu, bagaimana cara mengisi nutrisi yang sehat gitu. Dan akhirnya di tahun 2010 ya, pokoknya 7 tahun yang lalu, akhirnya saya memutuskan, 2018 akhirnya saya memutuskan untuk membuka catering sehat rumahan yang sebenarnya biasa, simple gitu. Cuman saya memperdalam knowledge saya gitu, kayak gitu, sehingga ya sampai sekarang alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman, luar biasa sekali nih Kak Citra. Berarti awal mulanya itu dari pengalaman sendiri ya Kak. Menurut kakaknya sendiri nih, di zaman sekarang ini tren produk sehat di era media sosial ini tuh seperti apa nih Kak? Tren produk hidup sehat itu sangat udah luas ya kalau menurut saya. Dari yang saya tahu, branding dari luar itu udah jauh dari dulu tuh udah ada gitu, brand dari luar gitu udah ada gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai brand-brand lokal udah mulai memproduksi produk-produk sehat, panganan-panganan yang memang asupannya itu, ketersediaan pangannya itu udah ada gitu di daerah masing-masing, seperti nasi porang gitu kan, nasi singkong gitu kayak gitu. Jadi udah sangat sesuai spesifik sesuai wilayah, jadi udah banyak lah sekarang brand-brand sehat gitu kayak gitu. Banyak sekali ya. Dan orang, kenapa banyak? Karena orang udah banyak yang mulai awareness. Tetapi dari yang udah mulai sadar, dari yang mulai awareness itu hanya 20% mungkin yang udah mulai mencari-cari produk sehat. Misalkan dari 100%, sekitar 60-75% mereka udah awareness karena riwayat kesehatan, karena kebutuhan nutrisi, karena gaya hidup. Apalagi pasca COVID kemarin, gaya hidup orang tuh udah sangat jauh berbeda dengan gaya hidup orang sekarang. Sekali. Jadi brand-brand kesehatan udah mulai maju. Dan setelah teman-teman kali ini kan, apalagi kan jurusan gizi ini lagi hits banget kan, lagi hits banget karena setelah era teknologi, sekarang kita lagi ada di era teknologi. Setelah di era teknologi ini, kita itu akan menuju era wellness, berarti yang disebut era kesehatan. Jadi apapun yang diperjualbelikan, yang di-sell dengan dunia kesehatan, itu akan sangat naik gitu di era wellness tersebut kayak gitu. Oke, aduh bagus banget jawabannya nih Kak. Oke, ini menurut Kakak kan banyak banget ya berarti brand-brand sekarang yang udah mengeluarkan produk-produk sehat. Tapi di sisi lain nih Kak, banyak juga produk-produk yang masih belum mempunyai brand nih Kak. Nah, menurut Kak Citra sendiri nih, apa sih perbedaan produk-produk yang sudah memiliki brand dan juga produk-produk yang belum punya brand begitu Kak?
Yang saya tahu kalau produk sehat itu kebanyakan teman-teman produk sehat itu membuat produknya itu secara artisan dalam lingkup mereka membuat secara rumahan homemade gitu. Karena apa ya? Karena bahan untuk membuat makanan sehat real food ini juga bukan terbatas, tapi ada, tapi memang tidak sebanyak produk industri atau pabrikan. Jadi yang membedakan mungkin antara yang punya brand dan yang enggak. Kalau kita sudah terjun untuk membuat branding dari produk kita gitu, produk yang kita jual, sebesar apapun nanti ada tantangan di depannya, tapi insya Allah kalau kita sudah ngejarnya branding dibanding marketing gitu, branding di awal dibanding marketing, produk kita insya Allah akan menjadi sustain. Jadi sustain itu berkelanjutan teman-teman. Jadi apapun nanti tantangannya, produk kita sudah melekat di benak customer gitu, kayak gitu. Oke, dan mungkin buat produk-produk yang sudah punya brand itu lebih banyak dikenal oleh orang-orang ya Kak. Sudah melekat. Karena mungkin dari catering Kakak sendiri jadi kenalnya itu Jusika gitu ya Kak. Orang-orang ingetnya jadi catering saya tuh Jusika gitu, kalau di Tasik gitu. Oke nih Kak, kan Kakak sendiri tuh punya catering sehat nih, udah 8 tahun juga ya, udah lama nih Kak. Itu bagaimana sih cara menentukan target marketingnya gitu Kak, apalagi di era apalagi di era media sosial kan banyak banget ya yang gak hanya jualan di offline aja, ada juga di online, di media sosial manapun gitu. Target marketing itu bagaimana nih Kak? Target market tentu harus tertarget ya teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa menjual produk kita misalkan catering sehat atau minuman, makanan pada semua kalangan gitu. Jadi target market di sini itu kita harus memilih, kita mau berjualan di spesifikasi karakteristik orang seperti apa, dan di spesifikasi orang dengan gaya hidup seperti apa, dan di rentang usia orang dari usia berapa sampai berapa. Jadi itu harus memang di awal harus ditargetkan gitu, karena itu penting. Karena akan berhubungan dengan konten dan berhubungan dengan bahasa dan semua hal yang berkaitan dengan proses penjualan. Jadi target market itu akan disesuaikan gitu dengan pembawaan yang akan dibawakan brand tersebut. Pemasaran juga ya Kak. Oke Kak, kalau dari catering Kakak sendiri itu biasanya itu untuk orang sehat atau orang yang sakit juga, misalkan untuk orang yang sedang diabetes atau hipertensi, apakah catering Kakak sendiri itu hanya untuk orang sehat atau orang sakit seperti hipertensi juga bisa gitu untuk pesan? Iya, pertama untuk yang kebanyakan ibu-ibu muda gitu, ibu-ibu muda sampai sekitar bahkan yang sudah mempunyai riwayat kesehatan juga ada gitu. Tapi yang si pemesannya itu memang ibu-ibu muda gitu, memesan untuk keluarganya, untuk orang tuanya gitu. Dari mulai program kehamilan gitu, dan ibu-ibu muda yang memang sudah awareness gitu tentang pentingnya nutrisi, pentingnya kesehatan gitu. Jadi ibu-ibu muda yang aktif juga mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga setiap hari gitu kan, kayak gitu. Oke, berarti banyak banget ya macam-macam konsumen yang memesan catering dari Jusika ini. Oke nih Kak, karena kan zamannya sekarang itu zamannya era media sosial nih Kak. Pastinya Kakak juga punya nih platform media sosial dari catering sehat ini. Boleh kasih tahu gak Kak, aplikasi apa nih, platform apa yang kira-kira untuk memasarkan. Betul, memasarkannya itu lebih banyak dilihat oleh orang gitu kan. Ada TikTok, sekarang itu ada Instagram, WhatsApp, dan banyak lagi platform lainnya nih Kak. Kembali lagi, kalau platform itu sesuai segmentasi pasar. Segmentasi pasar kita itu mungkin untuk saat ini di Instagram ya kayak Instagram. Kebetulan kami juga memulai semua dari tahun 2018 itu di Instagram dengan berkolaborasi dengan KOL, influencer. Akhirnya brandnya semakin dikenal gitu, dan yaitu dari postingan-postingan itu edukasi-edukasi yang dibawakan itu kan
bisa reach customer sendiri kayak gitu. Oke nih, kalau boleh tahu nama Instagram dari catering sehat itu sendiri itu apa nih Kak, catering Kakak? Jusika Chios. Oke, buat teman-teman yang mau kepoin catering sehat dari Jusika ini, boleh langsung kunjungi Instagramnya di @jusikachius. Oke nih Kak, tadi kan Kakak bilang bahwa Kakak juga pernah influencer itu ya Kak. Nah berarti Kakak juga pernah kolaborasi dengan influencer. Nah menurut Kakak Citra sendiri nih, untuk influencer tersendiri apakah berperan penting untuk memasarkan produk yang sedang kita dirikan gitu, agar orang-orang atau konsumen lain itu lihat gitu produk yang kita jualkan gitu Kak? Kolaborasi influencer itu adalah sebuah rangkaian untuk mencapai yang namanya tertarget gitu kan. Jadi kita memilih influencer mana sesuai target market kita gitu kayak gitu. Dulu influencer itu memang tidak langsung berpengaruh ke sales, penjualan. Influencer itu hanya mengenalkan ini loh ada brand produk kita gitu, ada brand catering gitu. Dan influencer itu mencoba mengimplementasikan dan merasakan manfaat yang ada di produk kita, sehingga dia dapat menginfluence audiensnya dan bisa follow gitu. Akhirnya audiensnya bisa follow gitu, dan ya itu bisa membuat target market semakin tahu bahwa ada loh brand catering gitu kayak gitu yang bisa memberikan solusi gitu untuk kehidupan sehat yang praktis gitu, nggak hanya catering yang memang memberikan nutrisi, tapi bisa menjalani pola hidup sehat yang lebih enjoy gitu, yang lebih bisa dinikmati oleh semua orang. Oke, berarti peran influencer itu sangatlah penting ya Kak. Apalagi influencernya itu yang banyak viewersnya ya Kak. Lebih banyak lagi untuk mengenalkan produk Kakak ya Kak gitu. Oke nih Kak, kalau dari platform media sosial tersendiri nih Kak, kan Kakak tuh Instagram ya Kak. Kira-kira nih biasanya Kakak Citra itu membuat konten apa sih agar menarik perhatian para konsumen-konsumen untuk membeli catering Kakaknya? Ya, kontennya tentu yang bisa membuat audiens terinfluence gitu, melekat gitu, brandnya melekat. Pertama yang saya khususkan itu yang selama ini efektif, kontennya itu efektif itu adalah di storytelling. Jadi storytelling itu adalah pengalaman customer dan dicampur dengan testimoni customer, review customer secara storytelling gitu, menceritakan langsung agar customer itu merasakan bahwa oh iya gitu, ini tuh produk yang memang relate, oh iya ini relate tuh, jadi seperti oh iya saya juga pernah mengalami hal seperti ini dan saya juga mungkin sedang mengalami kondisi-kondisi seperti ini gitu. Jadi ketika konten storytelling naik gitu, oh customer tuh jadi semakin terbawa dan akhirnya bisa ikut gitu, bisa terkoneksi langsung gitu, dan bisa langsung terpengaruh gitu ya Kak. Berarti review dan testimoni juga berperan penting ya Kak. Karena mungkin aku sendiri juga kalau mau beli produk biasanya tuh lihat ratingnya dulu nih Kak, rating, review sama testimoninya gitu. Kalau ratingnya sudah bagus, biasanya closing. Percaya gitu ya para konsumen juga untuk membeli produk sendiri itu. Oke nih Kak, kalau boleh tahu nih, tadi belum ditanyain ya Kak, untuk catering sehat Jusika itu kan ada di Tasikmalaya nih. Itu tempatnya di mana nih Kak? Ada di rumah saya sendiri, Jalan Mega Asri Raya. Kita memang masih homemade dan memproduksi secara terbatas karena cateringnya benar-benar personal gitu Kak. Jadi misalkan untuk promil itu kami buat menu khusus promil gitu. Untuk riwayat kesehatan diabetes atau penyakit-penyakit lain kami buatkan secara personal juga. Dan untuk yang ingin bulking, cutting gitu, yang kayak gitu kami juga buatkan secara personal gitu, seperti itu. Oke tuh buat teman-teman podcast yang ingin memesan catering sehat di Jusika, apalagi yang wilayah Tasik ya Kak, boleh langsung mengunjungi rumah kakaknya di Jalan
Mega Asri Raya. Oke, Mega Asri Raya nih. Oke, kalau aku lihat nih di kepoin Instagram kakaknya itu ternyata catering Justika itu gak hanya ngeluarin catering aja, tapi ada produk-produk lainnya nih Kak. Iya. Boleh kasih tahu gak ke teman-teman podcast untuk produk-produk yang telah dikeluarkan oleh catering sehat Justika ini? Produknya sekarang selain catering gitu, ada protein frozen juga dan ada minuman herbal drink. Juga teman-teman bisa mendatangi Sifit Gym karena kami buka Kayak kolaborasi kecil mungkin ya. Kolaborasi tenan kecil di sana, bisa memesan beberapa menu juga di sana. Ada minuman, ada makanan, dan itu bervariasi sih menunya. Gitu. Oke. Untuk variasi dari rasa minumannya itu ada apa aja nih Kak? Boleh kasih tahu dong biar gak penasaran Oke, lagi. untuk saat ini itu kalau di Tenan Gym itu ada teh serai lemon, itu lebih ke herbal drink gitu, karena kami membuat minuman ini menyesuaikan dengan tempat gym tersebut gitu, karena kebutuhannya kami buat teh serai lemon, kunyit asam itu kan untuk membantu proses setelah gym mungkin ya, suka Bakal sakit-sakit. lemak juga ya. Iya, suka sakit-sakit dan itu membantu proses peradangan gitu. Jadi peradangannya agak berkurang setelah minum itu. Jadi alhamdulillah testimoninya juga dari member gym itu luar biasa. Alhamdulillah katanya enak setelah minum itu, setelah gym, setelah olahraga minum kunyit asam, katanya badannya terasa segar dan tidur pun terasa pulas kayak gitu. Jadi alhamdulillah manfaatnya. Dan juga aku penasaran sebenarnya Kak, ada nih produk minuman Kakak yang menarik aku banget. Apa itu? Ada di rasa matcha itu loh Kak. Oh iya. Buat teman-teman juga ya yang mau nyobain minuman dari produk catering sehat, boleh langsung cobain dan kepoin Instagramnya di Instagram Justika Sius gitu teman-teman. Dan oke nih Kak, karena kan Kakak itu mengeluarkan minuman juga ya, banyak juga variannya. Dan untuk produk matcha, kunyit asam dan juga yang satu lagi itu Nipis madu. Oke, Nipis Madu itu banyak juga yang mengeluarkan dari perusahaan-perusahaan lain nih Kak. Nah menurut Kakak sendiri atau Kak Citra nih, perbedaan dari produk minuman Kakak sendiri, ada matcha, Nipis Madu sama kunyit asam ini apa nih perbedaan atau keunggulan dari produk minuman Kakak Citra? Oke, keunggulannya yang pastinya produk dari Justika ini mengedepankan manfaat gitu, manfaat bukan hanya rasa. Kalau misalkan produk-produk lain mungkin tinggi akan gula ya, tinggi akan gula, glukosa dan sebagainya yang memang itu kalau dikonsumsi secara kontinu, secara terus-menerus itu akan menimbulkan hal efek yang tidak baik juga buat kesehatan. Jadi kalau dari Justika ini, Justika mengeluarkan produk 3 minuman ini memang untuk pengen bisa menjadi solusi praktis. Jadi orang tidak perlu membuat di rumah dan orang bisa ready to drink gitu, tapi ready to drink tanpa meninggalkan rasa rasa nyesel gitu. Kadang kan kita kalau beli minuman manis gitu mengkonsumsi, setelah habis kayaknya nyesel deh karena minumnya kemanisan atau seperti apa. Tapi perbedaan dari produk Justika ini memang lebih memperlihatkan, lebih menyediakan dan lebih mempresentasikan produk-produk yang lebih menjadi solutif gitu. Jadi orang bisa konsumsi tanpa rasa khawatir, orang bisa konsumsi dengan penuh manfaat. Oke, banyak banget ya anak-anak Gen Z juga sekarang yang minumnya itu minum manis-manis ya, tinggi-tinggi gula. Jadi ini bisa jadi solusi ya gitu ya Teh, solusi buat teman-teman yang ingin mencoba minuman tanpa khawatir takut gendut gitu ya Teh. Dan bisa kan kalau manis keterusan itu berbahaya karena banyak kan. Takut diabetes juga ya Teh. Diabetes, ginjal dan juga lain-lain banyak gitu. lagi risiko-risikonya. Oke teman-teman. Dan juga nih selain produk minuman juga dari catering Justika juga mengeluarkan cemilan itu ya Teh. Cemilannya itu yang apa namanya? Yang protein itu. Protein frozen. Betul. Iya, protein frozen itu bisa menjadi cemilan juga, bisa menjadi bekal sehat juga daripada kita misalkan kita lagi keluar, lagi traveling itu bisa dibawa gitu sebagai solusi protein yang lebih sehat gitu. Jadi enggak cuman nyemil angin istilahnya ya, tapi ada nutrisinya kayak gitu.
Mungkin cocok juga buat anak-anak kuliah yang suka nugas sampai malam, Iya. tapi pengen ngemil, Iya, tetap cocok badannya terjaga gitu. Cocok banget ya. Iya. Oke, jadi teman-teman podcast dan teman-teman yang ada di layar belakang nih teman-teman yang mau nyobain produk minuman yang tetap sehat dan juga ngemil tanpa takut badan gendut teman-teman, boleh langsung saja pesan produk catering sehat Jusika. Kalau mau tahu kepoin aja Instagramnya, ada di Instagram Jusikasius gitu teman-teman. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke nih Kak, banyak banget teman-teman yang pengen diet juga ya teman-teman. Jadi boleh juga langsung ikut join di Instagram Jusikasius Iya, gitu. karena selain diet itu kan mindsetnya beda-beda ya. Oke. Diet itu mindsetnya beda-beda. Kalau Jusika ini pengen menyampaikan bahwa diet itu bukan proses yang singkat. Kalian minum Instan gitu iya, ya. Instan minum apalah sesuatu Produk teh ya, hijau biasanya. produk apapun untuk misalkan untuk diet untuk mencapai goals yang kalian pengen, tapi diet itu adalah sebuah pola yang seharusnya berkelanjutan Berproses gitu. juga ya, Berproses, bukan suatu hal yang instan dan akan mengubah mindset kalian dan akan mengubah habits kalian lebih istilahnya lebih positif lagi kayak gitu. Jadi Karena apa yang definisinya kita tidak makan sesimpel ya itu. Kak, Iya. nanti juga akan berpengaruh untuk kedepannya ya. Iya, tentu saja. Oke nih Kak, pas aku kepoin Instagram Kakak nih, banyak banget kan produk yang Kak keluarin dari minuman, kemudian cemilan, dan juga itu desainnya sangat menarik sekali nih Kak. Dan menurut Kak Citra sendiri nih, untuk desain dan visual itu apakah penting banget bagi sebuah produk untuk menarik perhatian para konsumen nih Kak Citra? Desain produk itu tentu sangat penting gitu karena itu yang pertama dilihat oleh customer gitu. Oke, Desain betul. produk desain produk itu mungkin kita harus semenarik mungkin dan sesuai target market yang kita inginin, menengah ke bawah, menengah ke atas, atau dari usia berapa sampai berapa gitu. Desain produk itu akan menghasilkan tentunya closing yang lebih besar. Jadi kalau orang udah melihat produknya kita paling menonjol, misalkan contoh di showcase produk kita sudah bagus, orang akan terpengaruh gitu, dominan untuk mengambil produk kita. Jadi desain produk itu sangat penting. Daya tarik Iya, ya. daya tarik. Hal Kan- pertama gitu. Betul. Sebelum Karena- manfaatnya terasa. Gitu. Karena biasanya pandangan pertama itu kan kita itu lihat dari mata dulu ya Kak. Oke nih Kak, kan karena perusahaan Kakak itu berklaim bahwa makanan sehat ya Kak. Tentunya untuk produk-produk seperti minuman dan cemilan itu pastinya harus memiliki informasi dan label gizi ya Kak. Nah menurut Kakak sendiri nih untuk transparansi informasi dan label gizi pada produk, apalagi produk sehat gitu, apakah penting untuk dicantumkan ataukah tidak nih Kak? Penting, menurut saya penting karena dari sana customer bisa tahu informasi nilai gizi yang terkandung dalam suatu produk. Dari sana customer bisa membandingkan, oh iya dengan produk lainnya, oh iya ini nilai gizinya lebih besar daripada produk ini gitu. Dan customer kan sekarang lebih awareness, lebih pintar gitu dalam memilah-milih produk. Jadi mana produk yang memang Baik buat kalorinya tubuh. lebih rendah, gulanya Oke. lebih rendah, atau informasi-informasi nilai gizi di belakangnya yang lebih bisa memberikan solusi buat customer pasti akan diambil gitu. Setelah kemasan, mereka mungkin akan melihat informasi nilai gizi dan itu sangat penting banget untuk sekarang gitu. Kalau dulu mungkin enggak, customer ambil aja. Iya, Tapi yang sekarang, enak yang enak iya, dilihat. Setelah sekarang semakin awareness, akhirnya itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, berarti label informasi gizi itu sangatlah penting untuk produk-produk, apalagi produk yang berklaim sehat gitu ya Teh. Karena pastinya orang-orang sekarang, apalagi aku ya sebagai anak kesehatan, Iya. pastinya itu memilih makanan-makanan yang sehat untuk tubuh aku gitu Iya. kan. Apalagi ya Kak? Oke nih Kak, dari kakaknya sendiri nih, dari catering produk sehat, kan biasanya itu ada banyak banget ya konsumen-konsumen yang berbagai macam bukan penyakit, riwayat mungkin ya Kak. iya. Ada yang pengen diet, Iya, terus hamil, promil dan yang lain-lain. yang Nah, hamil juga. apakah
saat memberikan catering sehat ini kakaknya itu sering mengedukasi begitu kepada teman-teman konsumennya agar beliau itu gak hanya membeli catering sehat kakak tapi dapat ilmunya juga nih kak. Di awal-awal dulu tuh sebelum ada 2018 tuh memang si perjalanan dunia kesehatan itu, dunia produk sehat itu belum se-booming sekarang gitu. Jadi orang tuh banyak mempertanyakan dan salah kaprah istilahnya, diet itu seperti ini, diet itu seperti ini. Kadang tidak sesuai dengan acuan yang seharusnya. Jadi mereka itu diet dengan pola-pola yang memang kurang tepat gitu. Jadi misalkan mungkin jangan nasi, mungkin biasanya gitu ya. Nasi itu tidak sehat. Betul. Nah, dan sementara kecukupan nutrisi seseorang itu memang harus tercukupi, apalagi untuk diet gitu. Untuk diet itu maka bukan kita yang menghindari makan, tapi bagaimana caranya kita memanage makanan tersebut agar sekali makan kita full nutrisi, bukan yang kita skip makan gitu, skip timing makan atau seperti itu, tapi kita memberikan fasilitator gitu ke customer, memberikan narasi-narasi yang lebih bisa membuat customer itu bisa diet on the track gitu, sesuai dengan pola kesehatan gitu. Betul, gitu. dan juga apa yang kita makan juga harus balance dengan apa yang kita keluarkan. Jadi diet juga gak hanya membatasi makanan ya teh, tapi juga harus diiringi oleh olahraga ya teh. Karena pola hidup sehat itu teman-teman bukan hanya di pola makan, bukan hanya di pola diet. Pola hidup sehat itu dimulai dari kita tidurnya. Kamu cukup nggak? Kamu tidur jam berapa? Kalau aku sih suka gadang ya teh, soalnya kan anak kuliah, padat banget tugas-tugasnya. Pola hidup sehat itu dimulai dari kecukupan tidur, bagaimana kita terhidrasi sehari-hari, bagaimana kita mengelola pola stres kita, banyak tugas kita stres gitu. Itu juga akan sangat mengganggu pola manajemen stres kita gitu. Kita harus sebisa mungkin bisa memanage pola stres kita, dan selain pola makan yaitu olahraga, gerak aktif itu juga sangat penting. Oke, betul. Berarti gak hanya makanannya saja dijaga, tapi aktivitasnya juga perlu ya teh. Mungkin dalam mendukung. Betul. Mungkin dalam seminggu lah itu harus 1 minggu sekali mungkin ya teh olahraga. Atau lebih, ya setiap hari. Mungkin kalau aku ya sebagai anak yang sibuk mungkin ya teh ngeluangin waktu paling di hari Sabtu atau Minggu nih teh. Jadi mungkin minimal 1 kali 1 minggu. Iya, 1 minggu 2 kali lah ya. Oke nih Kak, untuk boleh gak sih kasih tahu ke teman-teman semuanya gitu, bagaimana sih cara mengubah persepsi orang-orang bahwa makanan sehat itu sebenarnya itu gak mahal gitu teh? Gak mahal, iya. Iya sering sih kan bilang kok mahal gitu, ada beberapa. Tapi yang membuat semua orang itu kok mahal karena mereka belum tereducate gitu, tereducate, jadi belum tahu gitu bahwa manfaat yang kita tawarkan sebagai produsen makanan sehat itu memang diutamakan itu untuk nutrisi gitu, nutrisi yang baik. Jadi kalau kita bisa memaparkan dan menjelaskan secara baik gitu, secara gamblang, transparansinya insya Allah gitu, dan branding yang kita bawa gitu ke customer, insya Allah customer bisa merasakan, oh ini nilainya sesuai dengan apa yang kita dapatkan gitu, oh ini worth it untuk kita bisa menginvestasikan uang kita ini untuk jangka panjang loh, ini untuk kesehatan gitu. Karena tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri. Karena investasi kesehatan itu yang paling utama. Karena kita untuk mencapai cita-cita kuliah di sini kita butuh apa? Butuh tubuh yang sehat. Betul. Itu modal utama. Jadi semakin customer awareness, mereka semakin bisa menukar nilai investasi mereka untuk membeli produk-produk sehat seperti itu. Oke nih Kak, yang terakhir nih, boleh gak sih kasih tahu ke teman-teman semuanya yang lagi nonton dan juga mungkin teman-teman yang mau memulai bisnis, apalagi bisnis di produk bidang sehat nih Kak,
tips and trick atau strategi marketing agar bisa menjalankan usaha yang dari nol gitu sampai konsisten selama kayak Kak Citra ini 8 tahun loh teman-teman, itu waktu yang cukup lama gitu Kak. Iya. Pertamanya karena ini kita ada di produk makanan sehat. Kalau teman-teman ingin membuat produk makanan sehat, hal yang pertama berarti kita masuk ke konten edukasi. Itu harus 80% ada di feeds teman-teman kalian semua, di story, di reels, itu tentang edukasi. Bagaimana cara mengedukasinya? Itu tentu harus bisa buat customer kita keluar emosinya, emosionalnya keluar, karena dengan emosional customer keluar, customer akan mudah cepat melekat dengan produk yang kita jual kayak gitu. Dari edukasi tersebut customer akan tahu bahwa oh iya ini benar produk yang akan menjual dan akan memberikan solusi gitu untuk kesehatan gitu. Jadi itu konten edukasi gitu, tapi itu harus dilakukan secara continue gitu. Edukasi yang dibalut storytelling, edukasi yang dibalut dengan banyak hal lah ya, bisa dilakukan testimoni, serelate mungkin gitu, serelate mungkin dengan kondisi saat ini, kondisi daily habits customer yang sudah tertarget, tersegmentasi dengan baik kayak gitu. Berarti ditambah juga peluang juga ya, harus tahu juga peluang dan juga target marketing yang akan kita tujukan gitu ya. Sebenarnya banyak strategi marketingnya, itu bisa kalian coba satu-satu, tapi untuk produk kesehatan itu ya yang utamanya itu storytelling tentang edukasi manfaat dari produknya. Tapi sebelum kita menawarkan solusi nih, aku ada kasih tips ya. Trik nih, ya, sebelum menawarkan kita keluar tentang solusi dari produk kita, alangkah baiknya kita menyamakan kondisi si konten yang akan kita buat itu dengan kondisi yang relate dengan customer. Jadi masalahnya itu dikeluarkan dulu. Masalah apa sih? Jadi masalah yang sekarang itu mereka itu untuk makan sehat itu apa sih, yang jadi kendalanya apa gitu. Mereka itu kenapa? Karena hambar gitu. Misalkan makanan sehat itu nggak enak, hambar gitu. Mendingan makanan yang rich gitu, yang micin gitu kayak gitu. Kita itu pertama keluarin dulu semua masalah customer kenapa terhambat diet gitu. Baru setelah itu kita buka dengan konten langsung di-up, dikasih edukasi. Nah dari situ emosional customer akan keluar gitu dan merasa relate, storytelling kita akhirnya bisa melekat gitu di benak customer. Mungkin harus riset dulu ya Teh. Tentu saja riset dulu. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk podcast kali ini cukup menarik teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Citra, banyak banget ilmu dan pengalaman yang dapat kita ambil teman-teman, dan juga inspirasi dan juga motivasi ya buat teman-teman yang ingin memulai bisnis produk sehat mungkin ya Teh. Dan mungkin banyak banget pelajaran mulai dari branding produk sehat, strategi marketing, sampai bagaimana cara menarik perhatian para konsumen begitu ya Teh. Oke nih Kak Citra, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast ini dan berbagi pengalamannya ke teman-teman podcast Ngopi Gizi ini. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi yang mau nyobain produk dari Juicy Cassius dan juga mau produk cateringnya juga ya Kak, catering produk sehat Juicy Cassius, boleh langsung saja mengunjungi Instagramnya di Juicy Cassius. Langsung kunjungi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman follow juga Instagram dan juga TikTok dari Himagizi Tasikmalaya, namanya juga himagizi.tsm teman-teman. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita ini, follow and like, karena masih banyak episode-episode menarik untuk kedepannya teman-teman. Mungkin podcast kali ini cukup sekian. Aku Revalina Septiani dan juga Kak Citra. Sampai di sini, see you next time episode. Jangan lupa tonton terus YouTube kita. Bye bye.